Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita muliakan Tuhan. Dengan semua pekerjaan kita dipandu firman-Nya dari Mazmur 24 ayat 8, demikian firman Tuhan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam khotbah minggu kemarin, kita sudah mengatakan bahwa masa-masa Advent, yaitu pengharapan bagi kita, memberikan optimisme bahwa peperangan, penderitaan, bencana, dan berbagai kesulitan yang kita hadapi sekarang ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Penderitaan, peperangan, persoalan, kesulitan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, kita berharap itu diubah menjadi damai sejahtera, sukacita, dan juga cinta kasih di dalam Yesus Kristus. Maka karena itulah dalam situasi yang sangat sulit itu, kita masih berharap dan mengangkat pandangan kita, membuka pintu hati kita, sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan di sini, ayat 7 dan ayat 9 dikatakan demikian. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Kita mempersiapkan jalan, membuka hati, membuka pikiran kita, supaya Raja Kemuliaan itu masuk dan turun ke dalam hati kita. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Raja Kemuliaan itu tentunya adalah Yesus Kristus, Mesias, yang akan mengubah segala sesuatunya menjadi lebih baik ke depannya. Pertanyaan kemudian sekarang ini, kita kembali ke ayat 3. Di ayat 3 dikatakan demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Itu di ayat 4 dijawab, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara-saudaraku, supaya kita menyambut Mesias itu, maka kita harus membersihkan tangan kita dari kekerasan. Jangan melakukan pencurian, jangan melakukan penindasan. Yang kemudian hati kita harus bersih, karena hati yang bersihlah tempat daripada Roh Kudus. Kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Maka karena itu biarlah di hati kita hanya ada hal-hal yang baik saja. Dan biarlah hati kita yang murni itu kemudian memampukan kita menghasilkan buah-buah yang baik, yaitu buah-buah roh. Selanjutnya, tidak penipu dan tidak bersumpah palsu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada hari belakangan ini kita tidak tahu manakah berita yang baik, berita yang palsu atau hoax, atau berita yang benar. Manakah sifat asli manusia atau sifat palsu daripada kemunafikan itu. Maka kita sebagai umat-umat percaya hendaknya menunjukkan kemurnian, tidak bersumpah palsu. Kemudian di ayat 6 dikatakan, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, mencari wajahmu, ya Allah Yakub, yang dapat berdiri di bukit Sion Tuhan, di bukit kekudusannya adalah orang yang mencari Tuhan senantiasa. Maka orang-orang yang demikianlah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Itu dikatakan di ayat 5. Karena itu saudaraku yang terkasih, dalam segala hal yang kita hadapi, dalam realitas kehidupan saat ini, mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, angkat kepalamu dan lihat Rajamu telah datang. Buka pintu hatimu supaya Raja Kemuliaan itu datang, lahir, dan kemudian mengubah kehidupanmu di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah hati kami menjadi tempat Roh Kudus, mengubah hidup kami senantiasa optimis, mengubah hati kami senantiasa suci dan kudus, dan mengubah tangan kami menjadi tangan yang menolong, melakukan kelemah lembutan, bukan kekerasan dan peperangan. Mampukan kami melakukan semuanya itu hanya dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.